Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Berbarengan dengan perilisan Tecno Spark Go 1 pada awal bulan Oktober kemarin, Tecno Indonesia juga merilis seri Spark lainnya yang harganya sama-sama masih di bawah 1,5 juta rupiah. Dia adalah Tecno Spark 30C. Harga resmi saat perilisannya adalah Rp1.499.000 dan hanya tersedia satu varian memori aja yaitu 6/128. Namun untuk saat ini harganya sudah mendapatkan diskon, sehingga di online marketplace bisa kita tebus dengan harga mulai dari 1,3 jutaan aja dan bisa lebih murah kalau ada tambahan diskon promo lainnya. Ini menjadikan si Spark 30C ini adalah salah satu pilihan smartphone murah yang bisa kita temukan di pasaran dengan spesifikasi yang cukup menarik. Lantas apa sajakah kelebihan dan kekurangan smartphone ini? Apakah ia worth it untuk dibeli di kelas harganya? Untuk mendapatkan jawabannya, mari langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangannya dan kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, kamera 48 megapiksel dengan sensor Sony IMX582. Smartphone dengan harga di bawah 1,5 juta kayak gini jarang banget yang mengunggulkan sektor kamera. Biasanya cuma diberikan sekedarnya aja. Hal yang wajar sebenarnya karena kepentok harga yang juga udah murah ya. Nah ternyata Tecno malah sebaliknya. Melalui si Spark 30C ini, Tecno seakan pengen ngebuktiin kalau smartphone murah pun bisa kok punya kamera yang lumayan. Karena itu si Spark 30C ini sudah dilengkapi dengan kamera beresolusi 48 megapiksel dengan sensor Sony IMX582. Sensor ini biasanya disematkan di smartphone kelas mid-end ke atas dan hasil tangkapannya memang jadi bagus. Ini adalah sampel-sampel foto yang saya ambil menggunakan smartphone ini di berbagai kondisi. Hasilnya cukup oke ya untuk smartphone dengan budget 1,3 juta. Begitu juga untuk perekaman videonya nih, dia sudah dapat merekam video hingga resolusi 2K 30fps, baik dengan kamera belakang maupun kamera depan, yang mana ini juga masih jarang bisa kita dapatkan di smartphone dengan harga 1 juta kecil. So kalau teman-teman nyari smartphone murah dengan kamera yang bagus, Tecno Spark 30C ini bisa dijadikan pilihan. Kelebihan yang kedua, ada infrared blaster dan NFC. Saat ini fitur infrared blaster nggak lagi dimiliki secara eksklusif oleh Xiaomi ya, karena brand di bawah Transsion Group pun udah mulai menerapkan fitur ini di smartphone barunya. Sama seperti di Spark Go 1 kemarin, di sini pun tetap diberikan sensor infrared ya yang berada di belakang, sehingga smartphone ini juga bisa kita fungsikan sebagai remote untuk mengontrol perangkat elektronik di sekitar kita, seperti AC, TV, dan lain-lain. Fitur yang sangat berguna sekali menurut saya, karena dengan ini kita bisa gabungin semua remote di satu smartphone aja. Nggak cuma infrared aja nih, NFC pun juga tersedia loh. Dengan ini kita bisa cek dan top up saldo kartu uang elektronik hanya menggunakan smartphone aja. So secara sistem koneksi, si Spark 30C ini termasuk lengkap banget di kelasnya. Kelebihan yang ketiga, menggunakan dual speaker. Di sektor audio, smartphone ini juga sudah disematkan bukan hanya satu tapi dua speaker, yaitu di bagian atas dan bawah, sehingga suara yang dikeluarkan terasa lebih hidup dan nyata. Dual speaker ini tentu hal yang menarik ya, khususnya bagi penyuka audio. Tersedia juga fitur mode Quantum Super untuk meningkatkan volumenya menjadi 200%, sehingga volume suaranya jadi sangat kencang. Dual speaker ini tuh masih jarang ya bisa kita dapatkan di kelas harga segini, karena belum semua brand bisa menghadirkannya di kelas yang sama. Kelebihan yang keempat, sudah anti-air IP54. Salah satu penyebab paling sering mengapa smartphone bisa rusak adalah kemasukan air ya. Karena nggak bisa dipungkiri di aktivitas sehari-hari resiko terkena air itu pasti ada aja. Entah karena kehujanan, nggak sengaja kesiram, karena ketumpahan sesuatu, dan lain-lain.
Karena itu kita akan jauh lebih aman kalau membeli smartphone yang sudah punya ketahanan terhadap cipratan air. Nah untungnya sekarang untuk punya smartphone yang tahan terhadap air itu nggak perlu mengeluarkan budget yang mahal-mahal lagi. Karena smartphone baru dengan kelas harga 1 jutaan pun sudah mulai rame yang memiliki IP rating. Si Spark 30C ini adalah salah satunya ya. Ia sudah mendapatkan rating IP54 sehingga secara teknis harusnya aman jika terkena hujan ataupun tersiram air. Di sini bisa kita lihat sendiri saya coba siram smartphone ini dengan air dan hasilnya tidak terjadi apa-apa. Smartphone tetap dapat digunakan dengan normal. Tapi ingat hanya sebatas cipratan ya, bukan untuk direndam di dalam air. Kelebihan yang kelima, refresh rate layarnya sudah 120 Hz. Ke sisi layar, ia menggunakan panel IPS 6,67 inch beresolusi 720x1600 pixel dengan refresh rate 120 Hz. Secara resolusi sih standar ya untuk kelas ini, tapi secara refresh rate ini termasuk tinggi di kelasnya. Karena refresh rate segini juga banyak digunakan di smartphone kelas mid-end ke atas. Berkat refresh rate yang tinggi ini, pengalaman bernavigasi di layarnya jadi kerasa lebih lancar dan smooth dibanding yang masih pakai 60 Hz atau 90 Hz. Kemudian dia juga udah pakai Pony model pansol ya, yang membuatnya secara look juga udah kekinian. Kelebihan yang keenam, ada bypass charging. Kalau teman-teman orang yang sering nggak bisa lepas dari smartphone, misalnya sambil ngecas pun tetap dipakai, maka fitur ini wajib teman-teman jadikan pertimbangan. Saat smartphone-nya lowbat dan kita tetap ingin lanjut menggunakannya misalkan untuk menonton atau bermain game, maka kita harus hubungkan ke pengisian daya, yang mana ini akan memperpendek umur baterai dan meningkatkan suhu perangkat karena digunakan sambil dicas. Namun jika bypass charging ini diaktifkan, daya tersebut akan di-bypass, sehingga tidak melewati baterai. Alhasil baterai akan lebih awet dan tidak overheat jika sambil digunakan dan tercolok ke sumber daya listrik. Kelebihan yang ketujuh, performa cukup oke di kelasnya. Tecno Spark 30C ini ditopang oleh chipset MediaTek Helio G81 yang dipadukan dengan memori lega berupa RAM 6GB dan internal 128GB, yang mana perpaduan ini saat di-benchmark dengan Antutu versi 10 menghasilkan skor 263 ribuan. Skor yang lumayan ya untuk kelas harga di bawah 1,5 juta. Performa ini udah cukup enak buat dipakai sehari-hari. RAM 6GB-nya masih cukup lah untuk diandalkan multitasking tipis-tipis. Kalau untuk dipakai gaming pun juga masih bisa. Untuk game PUBG Mobile misalnya, masih dapat di setting Smooth Ultra. Setting yang udah bisa bikin game ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Lalu untuk Mobile Legends juga bisa dapat setting framerate tinggi dan grafis ultra ya. Setting ini juga udah lumayan banget untuk kelas harganya. Overall secara performa, smartphone ini udah oke banget untuk budget di 1,3 juta. Bahkan Tecno berani memberikan jaminan 4 tahun penggunaan yang lancar. Kelebihan yang ke-8, fitur UI-nya cukup lengkap. Smartphone dengan harga murah terkadang UI-nya dipersonalisasi secara khusus. Karena smartphone di kelas ini biasanya kan memiliki performa yang masih terbatas, sehingga tidak semua fitur pada UI tersebut dihadirkan, atau si produser emang sengaja ngilangin, buat ngebedain fitur smartphone kelas murahnya dan dengan kelas mid atau high. Salah satunya bisa kita lihat di smartphone besutan Xiaomi, yang harganya di bawah 2 juta rupiah. Walau pakai UI sama yaitu HyperOS, tapi fiturnya banyak yang nggak ada jika dibandingkan smartphone dengan kelas di atasnya. Misalnya kayak layar mengambang atau picture-in-picture, itu nggak ada ya. Contohnya itu di Poco C75 dan Redmi 14C yang sekelas sama si Spark 30C ini. Dan saya lihat ternyata banyak yang mementingkan fitur tersebut di kolom komentar. Wajar sih karena kan itu bisa memudahkan untuk multitasking. Kita jadi bisa buka lebih dari satu aplikasi secara bersamaan di satu layar seperti ini. Nah untungnya di Spark 30C ini fitur tersebut tersedia ya. Selain itu di sini juga tetap tersedia aplikasi ganda untuk menginstal dual app yang sama. Kemudian tap to wake juga support ya, jadi kita bisa matiin layar hanya dengan double tap di bagian layar yang kosong seperti ini. Nah itu tadi dia semua kelebihan yang berhasil saya rangkum dari si Tecno Spark 30C ini. Selanjutnya mari langsung kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, internal masih berjenis eMMC. Secara ukuran, memori internal ini termasuk lega di kelasnya karena sudah berukuran 128GB. Namun untuk jenisnya masih menggunakan eMMC 5.1 ya. Hal tersebut sebenarnya sudah mutlak jika melihat chipset yang dipakai. Sebab Helio G81 emang cuma support eMMC. Jadi smartphone manapun yang chipsetnya pakai Helio G81, nggak akan ada yang dilengkapi dengan internal storage berjenis UFS. Kekurangan yang kedua, multitouch cuma 5 jari. Kekurangan berikutnya datang dari segi layar.
Walaupun tadi layarnya punya kelebihan di refresh rate-nya, tapi layar ini juga ternyata punya kekurangan, di mana untuk multi-touch dia cuma support 5 jari aja, belum bisa 10 jari ya. Alhasil kalau teman-teman butuh layar yang bisa mengenali lebih dari 5 sentuhan jari secara bersamaan, misalnya untuk bermain game, maka tidak bisa dilakukan di smartphone ini. Tapi kalau teman-teman tidak butuh sentuhan sebanyak itu, maka kekurangan ini tidak akan jadi masalah. Kekurangan yang ketiga, sensor giroskop berjenis software. Sensor giroskop yang ada pada smartphone ini masih menggunakan jenis software, sehingga untuk akurasi dan responsivitasnya pasti belum sebaik sensor hardware. Jadi kalau dipakai untuk controller gyro di PUBG misalnya, masih kerasa delay ya. Tapi kalau teman-teman tidak membutuhkan sensor ini dalam penggunaan sehari-hari, maka ini juga kekurangan yang bisa diabaikan. Kekurangan yang keempat, tidak ada mode video ganda. Kekurangan yang keempat sekaligus kekurangan terakhir yaitu berasal dari kameranya. Jika tadi jenis sensor dan resolusi video adalah kelebihan, maka di mode video ada satu kekurangan, yaitu tidak tersedia mode video ganda, seperti yang kita temukan di Spark Go One yang bahkan harganya lebih murah. Video ganda ini adalah mode yang membuat kita bisa melakukan perekaman video dengan kamera belakang dan depan sekaligus ya. Cukup disayangkan di Spark 30C ini mode tersebut tidak tersedia, padahal adiknya si Spark Go One itu punya fitur tersebut. Saya juga kurang tahu nih kenapa di sini tidak ada fitur tersebut. Entah karena emang chipsetnya tidak support atau memang fiturnya sengaja dibedakan. Nah, itu tadi dia semua kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari si Technospark 30C ini. Total ada 8 kelebihan dan 4 kekurangan ya. Untuk kelas 1,3 juta, smartphone ini tuh bisa dipilih bagi yang mencari kualitas kamera terbaik, punya fitur yang lengkap, dan cukup tangguh untuk dipakai sehari-hari. Bayangin dengan harga segitu kita udah dapat sensor Sony IMX582, infrared blaster, NFC, dual speaker, layar 120Hz, bodi yang sudah anti air, dan performa yang cukup oke. Untuk kekurangannya sebenarnya bukan hal yang krusial bagi semua orang ya. Kalau teman-teman nggak butuh multi-touch 10 jari, nggak butuh giroskop hardware, dan nggak butuh juga mode video ganda, maka sepertinya smartphone ini adalah pilihan yang terbaik dan tidak ada alasan untuk menolaknya di harga tersebut. Saya bisa katakan smartphone ini tuh sangat worth it untuk dibeli di kelas harganya, karena dengan harga 1,3 juta, hampir tidak ada yang bisa dikomplain secara serius di smartphone ini. So, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangannya, apakah teman-teman tetap berminat dengan smartphone ini? Atau sudah ada yang menggunakan dan menemukan kelebihan atau kekurangan lain? Silahkan ditambahkan aja di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang ingin membeli smartphone ini secara online, link pembeliannya juga sudah saya sertakan di bawah. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.